Salam, selamat bertemu sekali lagi dalam kesempatan bersama Anda di dalam ruangan renungan petang kali ini. Sebelum saya meneruskan pelajaran ini, saya senang untuk membawa kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kesempatan yang indah ini kami dapat sekali lagi bersama-sama menghayati pelajaran yang sudah disediakan ini. Kiranya apa yang akan saya sampaikan ini melalui bicaramu di dalam Alkitab dapat memberikan satu berkat di dalam kehidupan kami, agar kami lebih setia bersandar kepadamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena mengampuni dosa kami dan memberkati kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, saya berterima kasih karena mempunyai kesempatan sekali lagi bersama Anda untuk sama-sama menghayati pelajaran ini. Pada kesempatan ini, tajuk yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk sama-sama kita renungkan, yaitu skema 100%. Kalau sekali imbas kita melihat atau mendengar tajuk ini, seolah-olah sukar kita paham skema 100%. Namun saya ingin memberikan satu gambaran. Sesiapa yang bekerja sebagai seorang pendidik, mungkin dia akan tahu tentang tajuk ini, skema, ataupun perkataan skema itu. Setiap guru kalau memberikan ujian ataupun peperiksaan kepada murid-murid dia seharusnya menyediakan satu skema soalan ataupun jawaban di mana dia akan bandingkan dengan jawaban murid-muridnya. Oke, jadi saya berhadapan dengan situasi ini, saya kongsikan sedikit apakah reaksi murid-murid apabila mereka melihat markah yang diberikan oleh gurunya terhadap sesuatu soalan. Tentu sekali seseorang murid itu sangat mengharapkan mereka mendapat markah yang terbaik di dalam ujian atau peperiksaan. Tetapi apabila mereka mendapat markah yang rendah, terutamanya mungkin gagal, dan mungkin ada satu markah lagi atau dua markah lagi untuk lulus, mereka betul-betul berusaha memujuk gurunya, memohon kepada dia supaya dia diberi markah lulus. Dan semua ini adalah pertimbangan seorang guru terhadap apa jawaban yang diberikan oleh murid tersebut. Dan guru itu juga berusaha untuk melihat kembali jawaban murid itu, mana satu perkataan ataupun ayat yang boleh membantu untuk memberikan dia satu atau dua markah supaya dia lulus. Jadi apa kaitan dengan tajuk ini dengan pelajaran kita? Mari kita sama-sama lihat dan dengar. Saya mengambil satu ayat sebagai ayat inti di dalam Yohanes 3 ayat 3. Saya akan bacakan di sini. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Kita ambil sedikit pengalaman perbualan di antara Yesus dan Nikodemus. Apa masalah Nikodemus di sini? Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi yang sepatutnya tahu tentang kehidupan, kerohanian, hubungan dengan Tuhan. Namun dalam persoalan ini kita melihat bahwa Nikodemus seolah-olah tidak memahami ataupun kurang percaya, tidak percaya dengan apa yang Yesus katakan kepada dia. Bagaimana Nikodemus bertanya, bagaimana seorang yang sudah tua mau dilahirkan kembali? Apakah ia perlu masuk ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali? Jadi persoalan ini menjadi satu peluang bahwa Yesus boleh menyatakan kepada dia bahwa dia masih lagi kurang memahami dan kurang percaya. Jadi itulah dia perlu lahir kembali. Di dalam persoalan ini, masalah ini, Nikodemus perlu dilahirkan kembali supaya mempunyai hidup yang baru dan mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan pencipta dia. Jadi Tuhan juga mempunyai satu skema untuk mengatur kehidupan kita sebagai umat-umat kesayangan dia. Tuhan mempunyai skema 100% yang dia letakkan untuk setiap umat dia, agar umatnya dapat mengikuti skema itu di dalam kehidupan rohani mereka. Jadi apakah skema Tuhan 100% itu dapat kita capai di dalam kehidupan kita sekarang ini? Nah, banyak persoalan, banyak rintangan yang kita hadapi bagaimana untuk mencapai skema ataupun standar yang Allah sudah letakkan kepada umat dia, yang perlu kita ikut untuk menjadi umat yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, saya mengambil satu skema ataupun contoh di mana Allah meletakkan 10 hukum itu sebagai standar kehidupan kita, sebagai skema, dan 10 perkara, 10 hukum tersebut perlulah diikuti oleh setiap umat dia. Sekiranya tidak dapat diikuti, tentu sekali 100% itu tidak dapat dicapai. Mari kita lihat apakah sifat hukum Allah itu. Hukum Tuhan itu ataupun hukum Allah itu tujuannya adalah untuk mengatur perilaku kita, perilaku manusia, dan juga moral kita. Itulah standar yang ada pada 10 hukum tersebut. Jadi kita perlu mengikuti 10 hukum itu 100%, bukan 98%, bukan 99%. Namun sebagai manusia yang lemah, yang sudah dikuasai dosa, mungkin kita juga tidak dapat mencapai 100% seperti mana murid yang meronta-ronta atau begitu mengharapkan guru dia menambah markah supaya dia lulus. Begitu juga kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita boleh mengikuti standar yang Tuhan sudah letakkan kita untuk mengikuti 100% hukum Allah tersebut. Namun kita diberi harapan supaya kita boleh mengikuti ataupun
lulus 100% mengikuti skema Tuhan itu dengan cara bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak seperti persoalan Nikodemus sebentar tadi, di mana dia kurang percaya dan kurang memahami. Mari kita tengok beberapa ayat di dalam Alkitab tentang hukum Allah. Mari kita tengok di dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Saya ringkaskan seperti demikian. Hukum Tuhan itu adalah sempurna dan murni. Roma 7 ayat 12. Hukum ataupun perintah Tuhan itu kudus, benar, dan baik. Dan 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita melihat tadi ciri-ciri ataupun sifat hukum Allah itu. Dia adalah sempurna, dia adalah murni, kudus, benar, dan baik. Dan setiap orang yang melanggar hukum tersebut adalah berdosa. Dosa jadinya. Jadi bagaimana supaya kita dapat mengikuti ataupun menyimpan hukum itu sebagai satu panduan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita begitu lemah, mungkin kita tidak dapat mengikuti 100%. Siapakah yang dapat menolong kita untuk mengikuti skema Tuhan atau standar Tuhan ini 100%? Saya ingin mengambil petikan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, untuk mengikuti perintah Tuhan menjadi 100% di dalam kehidupan kita, kita perlu menyerahkan kepada Tuhan supaya Dia memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita dapat menanggung segala rintangan yang membuatkan kita tidak dapat lulus mengikuti skema Tuhan ini. Jadi jangan kita bimbang. Sebagai orang yang lemah, Tuhan sudah melihat segala kelemahan kita yang membuatkan kita tidak dapat mengikuti skema Tuhan ini. Tapi apabila kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, percaya sepenuh, bersandar sepenuh, memperbaharui kehidupan seperti mana yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus, harus dilahirkan kembali. Kita juga harus ada kelahiran baru, hidup baru, memperbaharui hubungan Tuhan dengan lebih dekat kepada Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan, merendahkan diri kita, memohon bantuan Roh Al-Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat membantu kita untuk mencapai skema 100%, mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai Tuhan datang. Saya ingin mengambil satu lagi ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Keinginan daging adalah satu cabaran, satu fenomena yang membuatkan kita tidak dapat mengikuti hukum Allah tersebut. Oleh itu Tuhan memohon kita supaya menjauhkan diri kita melawan keinginan daging itu, diganti dengan keinginan roh. Karena keinginan roh, apabila kita menurut, kita akan mendapat kehidupan. Memang sukar di dalam kehidupan kita ini sebagai penurut Tuhan. Banyak cabaran juga kita hadapi. Kita jatuh, kita bangun. Kita jatuh, kita bangun. Namun satu nasihat di sini,
kita akan bangun dan terus bangun. Apabila kita jatuh di dalam kerohanian kita, kita akan bangkit semula apabila kita terus bersandar kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Roh Al Kudus supaya kita dapat terus mengikuti Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih atas pendengaran Anda. Satu renungan yang ringkas tetapi mungkin memberi kesan kepada kehidupan rohani kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena sudah memberikan kami makanan rohani. Walaupun ringkas, tapi saya percaya Tuhan sudah memberkati itu di dalam kehidupan kita, menyuburkan kerohanian kita, membangkitkan semula semangat iman kita kepada Tuhan untuk mencapai skema 100% di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah kali lagi memberkati kami dan juga semua umat-umat di daerah Inanam ini, di seluruh Sabah dan seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk kecurahan Roh Kudus kepada semua umat-Mu supaya kami terus siap sedia nanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Begitu juga para barisan hadapan yang masih lagi berhempas pulas, bersemangat untuk merawat para pesakit COVID-19. Berkati semua mereka Tuhan, diperkuatkan supaya terus berkhidmat dengan cemerlang, dan terima kasih karena sudah semakin sedikit umat-umat ataupun ya orang yang dijangkiti penyakit ini. Semoga akan sembuh dan PKPP ini dapat berjalan dan dapat diakhiri secepat mungkin. Berkati juga pemimpin negara kami, Tan Sri Muhyiddin Yassin, supaya dia terus dapat memimpin dengan baik, bergandeng bahu dengan menteri-menteri yang lain. Begitu juga dengan pemimpin dunia yang juga berusaha untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami, memberkati, mengampuni dosa kami. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.